Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ulfa Nuraini, Karim S.Kep, Nurse M.Kep, serta yang terhormat Bapak Ibu serta peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita ucapkan puji syukur, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar ini dibuka, maka perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Revlina Dara Mulia sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara webinar siang hari ini, dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Martika Hijriani, Nurafika Aprilia, Tiska Patra Lestina Daulay, Nabila Nurdiana, Syafira Rumita Widyasari, Fidilia Priscilia Bernard, Vina Rahmawati Dewi, Dia Restu S, Syafira Salsabila. Acara yang pertama adalah pembukaan dan selanjutnya dilanjutkan dengan acara inti. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar acara webinar siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Baik, berdoa sudah selesai. Sebelumnya saya akan memperkenalkan judul webinar pada siang hari ini, yaitu program penyakit tuberkulosis pada lansia di Panti Tresnawerda Cirandu, Jakarta Barat. Baiklah, kalau begitu kita langsung masuk ke acara inti aja ya. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab. Kepada pemateri pertama, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prokesi kesehatan kepada kasus tuberkulosis. Apa itu TBC? TB atau tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB, Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Sejak tahun 1993, World Health Organization atau yang sering disebut dengan WHO menyatakan bahwa TB merupakan kedaruratan global bagi kemanusiaan. Penyebab TB tuberkulosis paru adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang yang tahan asam atau kering, disebut sebagai basil tahan asam intraseluler dan bersifat aerob. Tanda-tanda gejala TB ada batuk berdarah, sesak napas, penurunan berat badan, berkeringat pada malam hari, nyeri pada dada. Penularan TB umumnya terjadi melalui udara. Ketika penderita TBC aktif membersihkan lendir atau dahak saat batuk atau bersin, bakteri tersebut akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri itu akan masuk ke dalam tubuh orang lain
yang dihirupi juga. Tetapi tidak menular melalui kontak fisik seperti jabatan tangan, menyentuh peralatan yang telah terkontaminasi bakteri TB. Selain itu, berbagi makanan atau minuman pun tidak menyebabkan penderita yang orang lain dapat terkena TB tersebut. Masa penyakit TB masuk ke dalam tubuh bisa melalui munculnya gejala berlangsung selama 2-12 minggu. Resiko untuk mengembangkan penyakit ini paling tinggi dalam kurun waktu 2 tahun sejaknya terinfeksi. Penyakit TB bisa menular apabila tidak diobati dengan baik. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang TB. Yang pertama ada tuberkulin test, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kuman penyebab penyakit tuberkulosis pada tubuh. Yang kedua ada DNA screening atau pengurutan DNA, yaitu suatu proses penentuan urutan basah pada molekul DNA. Selanjutnya ada foto ronsen dada. Selanjutnya ada tes resistensi OAT atau prosedur tes resistensi obat terjadi karena orang yang menderita TB tidak menangani obat TB secara teratur atau tidak yang suka malas minum obat TB padahal dia udah terinfeksi, jadi bisa mengalami resistensi OAT itu. Terus selanjutnya ada sakit TB yang secara berulang, kayak sebelumnya pernah punya TB tapi dia bandel lagi, jadi bisa kena lagi gitu. Terus ada dari wilayah yang kasus TB-nya tuh banyak, jadi bisa menyebabkan resistensi obat tersebut. Terus yang selanjutnya ada Gen Expert MTB, yaitu pemeriksaan tuberkulosis dengan tingkat akurasi yang paling tinggi dan memiliki kelebihan dapat menentukan apakah bakteri mikrobakterium tersebut terinfeksi dan terdeteksi resisten terhadap obat yang khusus dengan penyakit TB tersebut. Selanjutnya penata laksanaan TB. Penata kasus tuberkulosis secara klinis dengan pemberian regimen obat anti-tuberkulosis berdasarkan kategori WHO. Out-in pertama rifampin, isoniazid, pyrazinamide, etabutol, streptomin, dan out-in kedua etoniumid, sikloserin, kampromisin, kanamsin, thiazidazone, fluoroquinolone yang bersifat early bacteridal. Activity adalah obat yang memiliki kemampuan mengurangi sejumlah mikrobakterium tuberkulosis pada pengobatan fase intensif. Obat yang bersifat sterilizing merupakan obat yang mampu membunuh kuman yang bersifat semidorman yang diberi pada fase lanjut. Penata laksanaan selanjutnya ada OAT atau obat anti-tuberkulosis yang dipakai sebagai tata laksana dini. Pertama ada rifamycin, isoniazid, pyrazinamide, streptomycin, dan etabutol yang tersedia dalam tablet tunggal maupun dalam sediaan dosis tetap atau fixed dose combination. Jenis obat ini kedua adalah kanamycin, quinolin, dan derivat rifamycin dan isoniazid.
Penggunaan obat ini mesti dikonsultasikan terlebih dahulu dengan spesialis penyakit paru, karena obat tersebut termasuk ke dalam obat golongan keras, jadi harus sesuai dengan anjuran dokter juga. Contohnya seperti clofamizin, linezolid, amoxicillin, clavulanat, thiazolone, imipemim, clarithromycin, INH dengan dosis yang tinggi. Pencegahan TB yang pertama, tutupi mulut saat bersin, batuk, dan tertawa, atau kenakan apabila menggunakan tisu untuk menutup mulut. Buanglah segera setelah digunakan. Kedua, tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Yang ketiga, pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik. 4, menyediakan nutrisi yang baik. 5, pola hidup yang bersih. Keenam, sanitiasa yang adekuat. 7, perumahan yang tidak terlalu dekat. Yang ke-8, tersedia udara bersih dengan mudah. Sekian dari pemaparan materi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, selanjutnya untuk sesi tanya-jawab, kami buka. Bagi para peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung open mic aja ya. Saya mau nanya, pola hidup bagaimana yang harus kita miliki biar terhindar dari penyakit TBC? Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Nurafika. Pola hidup ya. Jadi pola hidup yang sehat itu adalah kuncinya, karena kita tidak tahu kapan bisa terpapar dengan kuman TBC tersebut. Dengan pola hidup yang sehat, maka daya tahan tubuh kita pun meningkat. Jadi bisa terhindar dari paparan bakteri tersebut. Terus dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, terus rumah yang kena sinar matahari itu juga penting biar nggak lembab. Selain itu, terapkan etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut ketika batuk dan bersin dengan tisu atau menggunakan lengan baju untuk menghindari penyebaran penyakit yang disebabkan oleh air liur yang dapat berterbangan ke udara. Apakah sudah jelas jawabannya? Sudah jelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Saya ingin Tanya bertanya. selanjutnya. Pertanyaannya, apakah TBC bisa disembuhkan dan apa yang harus diperhatikan selama periode pengobatan? TBC itu sebenarnya bisa diobati, namun si penderita tersebut juga harus rutin untuk memeriksakan penyakitnya, terus nggak bolong-bolong kalau minum obat. Jadi kalau misalnya bolong-bolong minum obat, nanti si obat itu tuh, si penyakit itu bakal nyerang si organ itu terus. Jadi kalau bisa minum obatnya secara teratur dan sesuai anjuran dokter juga, dan menjaga pola makannya juga ya.
Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Baik. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber. Saya moderator selaku pembuka dan penutup acara, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menghindari paparan tadi ya, terpapar TBC tersebut. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.